Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Listiani Nurhanafi dengan NIM 231151032. Home base saya adalah Malam A. Saya akan menjelaskan mengenai termokimia, dan tugas ini saya kerjakan demi memenuhi tugas pada mata kuliah kimia. Yang pertama yaitu pengertian mengenai termokimia. Termokimia adalah ilmu tentang perubahan kalor atau panas, suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangatlah besar. Begitu juga sebaliknya, apabila kalor yang dimiliki suatu benda tersebut kecil, maka suhunya pun rendah. Alat untuk mengukur kalor dari suatu reaksi kimia adalah kalorimeter. Kalorimeter yang menggunakan teknik percampuran dua zat di dalam suatu wadah umumnya digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Ada dua jenis kalorimeter, yaitu kalorimeter volume tetap dan kalorimeter tekanan tetap. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah salah satu cara untuk menggambarkan atau menjelaskan reaksi kimia dengan memperhitungkan energi panas yang terkait dengan reaksi tersebut. Persamaan ini membantu kita dalam memahami seberapa besar perubahan energi panas yang terjadi dalam reaksi kimia. Dalam persamaan termokimia, kita menunjukkan seberapa banyak energi panas yang diserap atau dilepaskan selama suatu reaksi kalor. Persamaan termokimia biasa ditulis dalam bentuk reaktan yang akan menghasilkan produk dan delta H. Dalam persamaan ini, reaktan adalah zat-zat awal yang berpartisipasi dalam reaksi, sedangkan produk adalah zat-zat dari hasil reaksi. Untuk delta H yaitu simbol untuk perubahan energi panas dalam reaksi. Jika nilai delta H positif, itu berarti reaksi menyerap energi panas atau reaksi endotermis. Sedangkan jika nilai delta H negatif, itu berarti reaksi melepaskan energi panas atau reaksi eksotermis. Berikut jenis-jenis termokimia. Pada jenis-jenis reaksi dalam termokimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi di mana pada reaksi tersebut akan melepaskan suatu panas. Reaksi eksoterm ini ditandai dengan nilai entalpi reaksi negatif yang menunjukkan banyaknya kalor yang dilepas dari reaksi tersebut. Contohnya yaitu seperti membakar kertas. Sedangkan untuk reaksi endoterm adalah reaksi di mana reaksi ini akan menyerap suatu panas. Reaksi endoterm memiliki nilai entalpi reaksi positif yang berarti menyerap sejumlah panas dari lingkungan. Tanda bahwa suatu reaksi dinyatakan endoterm yaitu pada suhu akhir setelah reaksi yang turun dari suhu awalnya. Contohnya yaitu seperti mencairnya es menjadi air. Jenis-jenis entalpi. Entalpi atau H adalah jumlah total dari semua bentuk energi. Entalpi suatu zat ditentukan oleh jumlah energi dan semua bentuk energi yang dimiliki zat yang jumlahnya tidak dapat diukur dan akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Misalnya pada perubahan es menjadi air. Perubahan kalor atau entalpi yang terjadi selama proses penerimaan atau pelepasan kalor dinyatakan dengan perubahan entalpi atau delta H. Sebenarnya harga entalpi zat tidak dapat ditentukan atau diukur, akan tetapi delta H dapat ditentukan dengan cara mengukur jumlah kalor yang diserap oleh sistem. Jenis-jenis entalpi. Yang pertama yaitu entalpi perubahan standar. Entalpi pembentukan standar suatu senyawa dinyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar atau pada keadaan STP. Entalpi pembentukan standar diberi simbol
delta H derajat F. Simbol F berasal dari kata formation, yang berarti pembentukan. Contoh unsur-unsur stabil pada keadaan standar yaitu H2, O2, C, N2, Ag, Cl2, Br2, S, Na, Ca, dan Hg. Yang kedua yaitu entalpi penguraian standar, yaitu suatu senyawa yang menyatakan jumlah kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Entalpi penguraian standar diberi simbol delta H derajat D. Simbol D berasal dari kata decomposition yang berarti penguraian. Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar, yaitu suatu senyawa menyatakan jumlah kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan STP. Entalpi penguraian standar diberi simbol delta H derajat C. Simbol D diberi kata Simbol C diberi kata combustion yang berarti pembakaran. Pembakaran selalu membebaskan kalor sehingga nilai entalpi pembakaran selalu negatif atau exotherm. Entalpi pelarutan standar, yaitu entalpi yang menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan standar. Entalpi penguraian standar diberi simbol delta H derajat S. Simbol S berasal dari kata solvation yang berarti pelarutan. Yang kelima, entalpi netralisasi standar, yaitu entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan DHN dengan satuan kilojoule per mol. Yang keenam, entalpi penguapan standar adalah entalpi yang terjadi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas dalam keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan DHVAP dengan satuan kilojoule per mol. Yang ketujuh, entalpi peleburan standar adalah entalpi yang terjadi pada pencairan atau peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan pada keadaan standar, maka dinotasikan dengan DHFUS. Yang kedelapan, entalpi sublimasi standar adalah entalpi yang terjadi pada sublimasi 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase gas pada keadaan standar. Jika pengukuran tidak dilakukan dalam keadaan standar, maka dinotasikan dengan DHSUB. Maka kita akan memasuki materi sistem dan lingkungan termokimia. Dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadi suatu perpindahan energi dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Sedangkan sistem tertutup adalah suatu sistem yang mana antara sistem dan lingkungan bisa terjadi suatu perpindahan energi, tapi tidak terjadi pertukaran materi. Dan yang terakhir, sistem terisolasi, yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contoh termokimia pada kehidupan sehari-hari bisa juga pada manusia. Manusia juga menerapkan termokimia pada tubuhnya, yaitu sebagai contoh sel pada manusia yang melakukan reaksi pembakaran terhadap molekul organik seperti gula, lemak, dan sumber makanan lain, dengan kemudian menghasilkan panas dan energi yang berguna untuk melakukan aktivitas bagi manusia tersebut. Sedangkan pada kehidupan sehari-hari, contoh termokimia bisa diambil dari gas LPG. Penggunaan gas pada kompor gas gas utamanya adalah butana. Bereaksi dengan udara. C4H10 ditambah udara menjadi CO2 ditambah H2O ditambah N2. Untuk mempermudah udara sepenuhnya bergantung dari oksigen, yaitu C4H10 ditambah 13/2 O2 menjadi
4CO2 ditambah 5H2O. Untuk reaksi sempurna dengan udara menjadi C4H10 ditambah O2 tambah 3,76 N2 menjadi CO2 dan H2 ditambah H2O ditambah 3,76 N2. Penyetaraannya maka C4H10 ditambah 13/2 O2 ditambah 3,76 N2 menjadi 4CO2 ditambah 5H2O ditambah 13/2 3,76 N2. Pembakaran ini pun bisa melibatkan beberapa fraksi, karena LPG biasanya tidak murni hanya bahan bakar butana. Contoh soal pada termokimia yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H minus 9 kJ. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol gas NH3 menjadi unsur-unsurnya adalah, maka pada soal ini bisa dijawab dengan dalam soal di atas dapat dilihat merupakan pembentukan reaksi. Pada dasarnya, perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar, maka nilainya pun akan berlawanan tandanya. Yang asalnya minus 92 itu bisa menjadi plus. Tapi pada reaksi NH3 memiliki 2 mol, sehingga jika diminta 1 molnya min 92, maka 1 mol NH3 menjadi plus 46 kilojoule. Contoh soal yang kedua yaitu, jika diketahui delta H C sama dengan minus 393,5 kJ per mol, berapa kalori yang terjadi pada pembakaran 1 kg arang jika dianggap bahwa arang mengandung 48% karbon dan ARC adalah 12. Maka dapat dijawab, delta H sama dengan minus 393,5 kJ mol dengan pangkat minus 1. Massa C adalah 48/100 dikali 1000 gram, yaitu 480 gram. Pada pembakaran 1 mol karbon dibebaskan kalor sebanyak 393,5 kJ, maka pada pembakaran 480 gram per 12 gram karbon dihasilkan kalor sebanyak 480 gram per 12 gram dikali 393 menghasilkan 15,740 kJ. Pada contoh soal yang ketiga yaitu sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan air. Pada tabung, reaksi terasa dingin. Reaksi ini dapat digolongkan dan dapat dijawab pada percobaan tersebut dikatakan endoterm, karena pada saat KNO3 bereaksi dengan air, temperaturnya turun karena tabung reaksi terasa dingin. Setelah sampai pada titik terendah, lama-kelamaan temperatur akan naik kembali sampai temperatur awal. Maka, itu bisa dikatakan reaksi endoterm. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak benar, mohon dimaklumi. Terima kasih.